Jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton. Selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cara yang paling efektif dan paling tepat orang mendekatkan diri pada Tuhan adalah dengan berdoa. Lewat berdoa, orang memasrahkan, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada suatu ketika, terdapat dua orang pemuda berdoa. Yang satu berdoa begini, "Tuhan, berilah saya pekerjaan yang bagus, agar dengan duduk saja saya mendapatkan uang yang banyak dan rumah yang mewah." Sedangkan yang satunya berdoa begini, "Tuhan, berilah saya pekerjaan menjadi anggota DPR, agar saya punya mobil mewah dan bisa jalan kemana-mana dengan uang rakyat." Beberapa waktu kemudian, doa kedua pemuda itu dikabulkan. Yang satu jadi tukang bubur, dan yang satunya jadi tukang kayu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus menyadarkan kita untuk berdoa tidak bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Allah. Mungkin kita menyangka bahwa doa kita dikabulkan karena banyaknya kata dan permainan kata-kata indah. Seberapa indahnya kata-kata dalam doa kita tidak akan dapat menggambarkan keindahan Allah. Seberapa sempurnanya kata-kata di dalam doa kita tidak akan dapat menggambarkan kesempurnaan Allah. Kata-kata kita tetaplah terbatas untuk dapat menggambarkan keindahan dan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita bahwa sebelum kita minta kepada Allah, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana doa yang benar, singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, tidak banyak bermain kata, yaitu doa Bapa kami. Pertama-tama, doa ditujukan untuk menyapa Allah dan memuliakan Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Fokus doa kita adalah menyapa Allah dan memuliakan Allah, membiarkan rencana dan kehendak Allah yang terjadi, dan bukannya memaksakan keinginan dan kemauan
Dengan begitu, kita mengakui kemahakuasaan Allah. Fokus kedua doa kita adalah memohon pengampunan dari Allah dan membangun relasi baik dengan sesama. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yesus menyatakan bahwa jika kita mengampuni kesalahan sesama kita, maka doa kita membuahkan hasil, diterima oleh Allah. Tetapi jika kita tidak mengampuni kesalahan sesama kita, maka doa kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Dengan demikian, berdoa bukanlah kesempatan untuk menunjukkan kelebihan kita kepada Allah. Berdoa bukanlah kesempatan untuk menyudutkan atau menjelek-jelekan atau mengkambing hitamkan orang lain. Berdoa juga bukanlah ajang untuk bertengkar dengan Tuhan dan memarahi Tuhan. Berdoa itu pakai hati dan bukan pakai otak. Orang yang berdoa pakai hati, di hadapan Tuhan dia tidak omong banyak. Dan saat dia tidak bisa omong lagi, dia hanya bisa diam saja dan mendengarkan Tuhan. Orang yang berdoa pakai otak, apa yang ada di otak, dia keluarkan semua. Sampai pada akhirnya, dia tidak ada waktu lagi untuk diam dan mendengarkan Tuhan. Doa bukanlah list atau daftar permintaan kita yang harus dilakukan Tuhan, melainkan ajakan bagi kita untuk menerima dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, sikap utama doa adalah kerendahan hati dan kepasrahan kepada kehendak Tuhan, dan bukan pemaksaan kesombongan pikiran kita. Tanpa doa, kita tidak bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan kita. Dengan dan melalui doa, rahmat Tuhan dapat memampukan kita untuk bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Doa sesungguhnya membuat kita miskin di hadapan Allah, sekaligus kita belajar mengenal dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan sangat mengharapkan agar kita tidak bosan berdoa kepadanya. Namun, apakah doa masih sangat perlu bagi kita? Di dalam doa, kita berjumpa dengan Tuhan. Pribadi tertebus berjumpa dengan pribadi penebus. Tuhan akan segera menolong kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita bila kita sering datang berjumpa dengannya. Orang beriman adalah orang yang tidak bosan-bosan datang kepada Tuhan melalui doa-doanya. Orang yang selalu tidak putus-putus berdoa, Tuhan menyebutnya sebagai orang-orang pilihannya. Dan kalau orang-orang pilihannya siang malam berdoa kepadanya, maka Tuhan akan membenarkan orang tersebut. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu, melainkan selalu tepat waktu untuk menolong kita. Tuhan kita bukan saja Tuhan yang hanya mengabulkan permohonan kita, melainkan lebih dari itu, Tuhan selalu membela kita sekarang dan sampai keabadian, pengadilan terakhir. Tuhan tidak meminta kita berdoa saat kita tidak sibuk atau punya waktu luang. Tuhan juga tidak meminta kita berdoa saat kita ada keperluan. Tuhan mau kita menjadikan doa sebagai kebiasaan hidup kita. Artinya, berdoa tanpa kenal lelah, tanpa ada rasa bosan, setiap saat, setiap waktu. Tuhan mau kita menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita dan bukannya sebagai keperluan hidup kita. Karena sesungguhnya melalui doa kita menumbuhkan iman yang makin besar dalam diri kita akan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus kepada kita menemukan isi doa yang benar, yaitu pertama,
sapaan. Kedua, syukur atau pujian. Dan ketiga adalah permohonan. Pada saat kita berdoa atau dipercayakan untuk memimpin doa, kita sering menyapa Tuhan di awal doa kita, di tengah doa kita, dan di akhir doa kita. Atau dengan kata lain, pada saat kita berdoa, kata Allah kita selalu ucapkan di awal, di tengah, dan di akhir doa kita. Tuhan menyadarkan kita bahwa di dalam berdoa, kita mesti berdoa secara benar, yakni menyapa Allah di awal doa, lalu mengucap syukur dan pujian, dan selanjutnya kita memohon. Bagi kita orang Katolik, tentu saja doa Bapa Kami sudah kita hafal di luar kepala. Tetapi, apakah kita mendoakannya dengan hati atau hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita? Coba saya dan kalian kita renungkan. Dalam sehari berapa kali kita mendaraskan doa Bapa Kami? Atau jangan sampai kita sama sekali tidak ada waktu untuk mendaraskan doa tersebut. Mungkin saja kita bosan dengan doa Bapa Kami karena rumusan doanya begitu-begitu saja. Mungkin saja karena kita sudah menghafal doa tersebut dan kita pun mendaraskannya asal-asalan biar cepat selesai dengan tanpa ada penghayatan. Kadang kita berdoa saat kita tidak sibuk atau kita punya waktu luang. Tapi apakah benar di waktu luang kita mendaraskan doa Bapa Kami? Mungkin saja kita daraskan dan mungkin juga tidak. Kita masing-masing tahu tentang hal ini. Terkadang juga kita berdoa jika kita ada keperluan dan kita memaksa Tuhan untuk segera mengabulkan keperluan kita. Kebanyakan dari kita ada persoalan baru mulai buru-buru mencari Tuhan. Padahal sebelum ada persoalan, kita tempatkan Tuhan seolah-olah jauh dari kita. Kita jarang menjadikan doa sebagai kebiasaan hidup kita atau sebagai kebutuhan hidup kita. Orang beriman itu adalah orang yang selalu berdoa dalam situasi sulit dan tidak sulit. Orang beriman itu orang yang selalu berdoa pada saat gembira dan tidak gembira. Semakin kita bertekun di dalam doa, iman kita semakin bertumbuh di dalam hidup kita, dalam situasi masing-masing kita. Semakin kita berdoa, kita semakin beriman dan kita semakin banyak berbuat kasih. Kita tidak takut berbuat kasih. Akhirnya, buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah damai. Marilah kita tekun berdoa dengan menjadikan doa sebagai nafas hidup kita setiap hari. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.